Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Infeksi Postpartum. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 beranggotakan Ika Muklifa, Hanik Hairunisa, Evelia Nursafitri, dan Hani Wulandari. Submateri pada topik hari ini adalah yang pertama, definisi infeksi postpartum, yang kedua, tata laksana infeksi postpartum, yang ketiga, kewenangan bidan dalam penanganan infeksi postpartum, yang keempat, farmakologi kortikosteroid, dan yang kelima, pathway infeksi postpartum. Definisi infeksi postpartum. Infeksi masa postpartum atau purpuralis adalah infeksi pada genitalia setelah persalinan yang ditandai dengan kenaikan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama, pasca persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama. Infeksi postpartum mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman atau bakteri ke dalam alat genitalia pada waktu persalinan dan postpartum, menurut Mitayani 2011. Penyebab dari infeksi postpartum ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir. Penyebab yang terbanyak dan lebih dari 50% adalah Streptococcus dan anaerob yang merupakan sumber patogen pada jalan lahir. Kita lanjut pada tata laksana infeksi postpartum. Untuk tata laksana infeksi postpartum, yang pertama adalah antisipasi setiap kondisi atau faktor predisposisi dan masalah dalam proses persalinan yang dapat berlanjut menjadi penyulit ataupun komplikasi dalam masa nifas. Yang kedua, berikan pengobatan yang efektif bagi ibu yang mengalami infeksi nifas. Yang ketiga, lakukan pengamatan dan pengobatan terhadap masalah ataupun infeksi yang dikenali pada saat kehamilan ataupun persalinan. Yang keempat, jangan pulangkan penderita apabila masa kritis belum terlampaui. Yang kelima, beri catatan atau instruksi tertulis untuk asuhan mandiri di rumah dan gejala-gejala yang harus diwaspadai dan harus mendapat pertolongan dengan segera. Yang keenam, lakukan tindakan dan perawatan yang sesuai bagi bayi baru lahir dari ibu yang mengalami infeksi pada saat persalinan. Yang ketujuh, berikan hidrasi oral ataupun IV secukupnya. Menurut Sukma F. et al. Pada tahun 2017. Menurut Siti Soleha pada tahun 2009, infeksi postpartum dapat dicegah dengan cara yang pertama, apabila ibu menderita anemia dapat diperbaiki selama kehamilan. Yang kedua, membatasi masuknya kuman melalui jalan lahir selama persalinan. Yang ketiga, selama masa nifas terapkan personal hygiene dengan baik. Dan yang keempat, perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik. Submateri yang ketiga yaitu kewenangan bidan dalam penanganan infeksi postpartum. Kewenangan bidan untuk menangani asuhan masa nifas tertera pada Peraturan Menkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan hanya memberikan asuhan masa nifas yang normal saja. Dengan demikian, asuhan masa nifas dengan infeksi postpartum tidak semua bisa dilayani oleh bidan. Oleh karena itu, bidan memiliki kewenangan yaitu mengidentifikasi infeksi pada ibu. Untuk pemberian antibiotik, perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk menangani kasus tersebut. Menurut Siwi 2015 bahwa bidan memiliki kewenangan untuk mencegah infeksi postpartum, yaitu dengan cara perawatan luka postpartum, dengan teknik aseptik dan antiseptik. Semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genitalia harus bersih. Penderita dengan infeksi masa nifas sebaiknya dirawat dengan ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu nifas yang sehat untuk membatasi tamu yang berkunjung dan mobilisasi dini atau early ambulation. Kita lanjut pada submateri farmakologi kortikosteroid. Untuk pada ibu hamil, tingkat keamanan obat diatur oleh Federasi Drugs and Food Dunia atau FDA. Untuk penggunaan ibu hamil dengan pemberian label kategori, klasifikasi keamanan obat, yaitu menurut FDA yaitu ADC, adalah
Yang pertama kategori A, yaitu aman, kategori B, pemakaian terbatas, kategori C, efek negatif pada janin, kategori D, malforasi pada janin, dan kategori X yaitu risiko tinggi malforasi dan kontraindikasi mutlak. Farmakodinamik obat pada bayi ataupun lactation risk categories yaitu L1 safe, L2 safer, L3 moderately safe, L4 possibly hazardous, dan L5 contraindicate. Dexamethasone adalah salah satu obat golongan kortikosteroid dengan efek antiinflamasi yang poten. Dapat digunakan pada penyakit sendi inflamatori, meningitis bakterial, dan eksaserbasi akut multiple sclerosis. Secara farmakologi, dexamethasone merupakan kortikosteroid adrenal sintesis. Penggunaan dexamethasone pada kehamilan masuk dalam kategori C untuk sediaan tetes mata, dan kategori D untuk sediaan oral dan injeksi. Penggunaan pada ibu menyusui tidak direkomendasikan karena diekskresikan melalui ASI. Dexamethasone memiliki efek glukokortikoid yang poten, namun efek mineral kortikoid minimal, menurut PubChem pada tahun 2018. Dexamethasone sistematik diekskresikan melalui ASI sehingga tidak direkomendasikan pada ibu menyusui. Penggunaan dexamethasone sistematik selama menyusui dapat menyebabkan supresi pertumbuhan dan mengganggu produksi kortikosteroid endogen pada bayi. Penggunaan dexamethasone harus mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Jika ibu mengkonsumsi dexamethasone, sebaiknya ASI diberikan setelah 4 jam, berdasarkan studi menggunakan prednisolone. Dexamethasone tetes mata terbukti diekskresikan melalui ASI. Meskipun demikian, sediaan tetes mata juga tidak disarankan untuk ibu menyusui. Menurut Tanjono pada tahun 2017. Untuk materi terakhir, pathway infeksi postpartum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pathway infeksi postpartum. Pada saat persalinan melakukan episiotomi menggunakan alat-alat yang kurang steril, maka terjadilah ruptur perineum yang menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan. Masuklah patogen-patogen ataupun mikroorganisme. Terjadi reaksi pada tubuh ibu dan muncullah resiko infeksi postpartum. Menurut Hecker pada tahun 2011. Berikut referensi yang kami gunakan pada saat pembuatan materi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.